الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-25 yang dimulai dengan huruf wawu. Kata yang ada pada huruf wawu yaitu ada kata wajah atau wajhu yang memiliki 4 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama artinya agama, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 112. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan wajah kepada Allah, yakni barang siapa mengikhlaskan agamanya untuk Allah." Kemudian dalam Quran surah An-Nisa surah yang ke-6 ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan wajahnya kepada Allah," yakni daripada orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Kemudian Quran surah Luqman surah yang ke-31 ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah," yakni barang siapa yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Yang kedua, kata wajhu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 150 ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah," yakni disitulah Allah. Kemudian Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 52, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki wajahnya," yakni menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya," yaitu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Quran surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk wajah Allah," yakni kamu maksudkan untuk Allah. Kemudian Quran surah Al-Insan
surah yang ke-76 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk wajah Allah, yakni untuk Allah. Yang ketiga artinya permulaan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman atau sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang. Kemudian yang keempat, wajah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 149, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yakni wajah itu sendiri. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata wajhu memiliki 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya agama, yang kedua artinya Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga artinya permulaan, dan yang keempat artinya wajah. Kosakata berikutnya ada kata wahyu yang memiliki 10 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, wahyu artinya firman ilahi, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Najm surah yang ke-53 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu dia mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan, yakni Allah berfirman secara tidak terlihat tentang apa yang difirmankannya. Kemudian yang kedua, diturunkannya Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu, yakni Al-Quran ini diturunkan kepadaku. Yang ketiga, kitab suci, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, yakni dengan kitab suci. Yang keempat, risalah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, yakni kami wahyukan kepadanya dengan risalah yang dibawa Jibril alaihissalam. Kemudian Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami wahyukan kepadanya dengan risalah yang dibawa Jibril alaihissalam, dan ayat kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, yakni kami wahyukan kepada keduanya dengan risalah yang dibawa Jibril alaihissalam. Yang kelima artinya isyarat, sebagaimana dalam Quran surah Maryam surah yang ke-19 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi wahyu kepada mereka, yakni lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Sebagian mufassir berpendapat bahwa wahyu dalam ayat ini berarti tulisan yang ditujukan kepada mereka. Yang keenam, wahyu artinya mimpi,
sebagaimana dalam Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak mungkin bagi seorang pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, yakni melalui mimpi. Kemudian yang ketujuh, wahyu artinya ilham, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika aku wahyukan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku, yakni aku ilhamkan kepada mereka. Kemudian Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, yakni kami ilhamkan kepada ibu Musa. Yang ke-8, wahyu artinya insting, sebagaimana dikemukakan di dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, yakni memberi insting kepada lebah untuk memproduksi madu. Yang ke-9, wahyu artinya perintah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Az-Zalzalah surah yang ke-99 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan yang sedemikian itu kepadanya, yakni memerintahkan. Yang ke-10 artinya bisikan setan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Kemudian Quran surah Al-An'am ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya. Secara ringkas kami kemukakan kembali bahwasanya kata wahyu di dalam Al-Quran memiliki 10 makna. Yang pertama, wahyu adalah firman ilahi. Yang kedua, wahyu adalah diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, wahyu adalah kitab suci. Yang keempat, wahyu adalah risalah. Yang kelima, wahyu adalah isyarat. Yang keenam, wahyu adalah mimpi. Yang ketujuh, wahyu adalah ilham. Yang kedelapan, wahyu adalah insting. Yang kesembilan, wahyu adalah perintah. Yang ke-10, wahyu adalah bisikan setan. Kemudian ada kata wara yang mempunyai 4 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama, wara bermakna depan atau hadapan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di depan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Kemudian Quran surah Al-Jasiyah surah yang ke-45 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hadapan mereka neraka jahanam. Yang kedua, artinya belakang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah
ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka. Kemudian Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Yang ketiga, bermakna selain, sebagaimana dikemukakan dalam Quran surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 7 dan Quran surah Al-Ma'arij, Quran surah Al-Ma'arij surah yang ke-70 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mencari yang dibalik itu, yakni mencari selain itu. Yang keempat, bermakna anak dari anak cucu, anak dari anak atau cucu, sebagaimana dikemukakan dalam Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub, yakni tentang kelahiran anak dari anak atau cucu. Yang kelima, artinya pembalasan, sebagaimana terkandung dalam Quran surah Al-Buruj surah yang ke-85 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka, yakni padahal Allah mengetahui lagi membalas mereka. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata wara mempunyai 4 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama, wara artinya depan atau hadapan. Yang kedua, wara artinya belakang. Yang ketiga, wara artinya selain. Yang keempat, wara artinya anak dari anak atau cucu. Kemudian yang kelima, wara artinya pembalasan. Kami koreksi bahwasanya wara mempunyai 5 makna di dalam Al-Quran. Kemudian ada kata wizr. Kata wizru memiliki 3 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama artinya beban, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surah Thaha surah yang ke-20 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berpaling daripada Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul beban yang besar pada hari kiamat. Yang kedua, wisru artinya dosa orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian yang ketiga, wisru artinya dosa, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Insyirah surah yang ke-94 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yakni menghilangkan daripadamu dosamu. Secara ringkas kami paparkan sekali lagi bahwa kata wisru memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya beban. Yang kedua, wisru artinya dosa orang lain. Yang ketiga, wisru artinya dosa. Selanjutnya ada kata wakil yang memiliki 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, wakil bermakna Tuhan.
sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu mengambil wakil selain aku," yakni menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain aku. Kemudian Quran surah Al-Muzammil surah yang ke-73 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Tuhan Masyrik dan Maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai wakil," yakni maka jadikanlah Dia sebagai Tuhan. Yang kedua, wakil artinya pelindung atau penjaga. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela atau mereka pada hari kiamat? Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap siksa Allah?" Kemudian perhatikan juga Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga." Yang ketiga artinya penguasa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah penguasa bagi mereka." Kemudian Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka, dan kamu ya Muhammad bukanlah orang yang diserahi menguasai mereka." Yang keempat artinya saksi, sebagaimana dikemukakan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, cukuplah Allah sebagai saksi." Kemudian Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, cukuplah Allah menjadi saksi." Kemudian Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah saksi segala sesuatu." Kemudian Quran surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Kemudian Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata wakil di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, wakil bermakna Tuhan. Yang kedua, wakil bermakna pelindung atau penjaga. Yang ketiga, wakil artinya penguasa. Yang keempat, wakil artinya saksi. Kemudian ada kata wali yang memiliki 6 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, wali bermakna anak, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Maryam surah yang ke-19 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra." Kemudian yang kedua,
Wali artinya teman atau penolong, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia bukan pula hina yang memerlukan wali, yakni dia bukan pula hina yang memerlukan kawan yang dapat menolong dari kehinaan. Kemudian Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang wali pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya, yakni tidak akan mendapatkan seorang teman pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Yang ketiga, wali artinya kerabat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak pula di langit dan sekali-kali tiadalah bagimu wali dan penolong selain Allah, yakni tiada bagimu kerabat yang berguna bagimu. Yang keempat artinya pemelihara, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, apakah akan aku jadikan wali selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, yakni apakah akan aku jadikan pemelihara selain Allah. Kemudian Quran surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau patutkah mereka mengambil wali-wali selain Allah? Maha Allah, maka Allah dialah wali yang sebenarnya, yakni sang pemelihara yang sebenarnya. Kemudian wali bermakna Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah. Di dalam Quran surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah. Kemudian Quran surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai wali-wali mereka dari selain Allah. Kata wali dalam ayat-ayat ini berarti Tuhan. Yang keenam, wali artinya penasehat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Kemudian di dalam Quran surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi wali-wali. Kata wali pada ayat-ayat ini berarti penasehat. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata wali dalam Al-Quran memiliki 6 makna. Yang pertama, wali bermakna anak. Yang kedua, wali artinya teman atau penolong. Yang ketiga, wali artinya kerabat. Yang keempat, wali artinya pemelihara. Yang kelima, wali artinya Tuhan. Yang keenam, wali artinya penasehat. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran
homonim kata secara alfabetis bagian yang ke-25 pada huruf waw. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.